Saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kajiannya di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan sahabatnya yang di hadapan Nabi SAW sahabat-sahabat yang besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum ajma'in, senior sahabat. Mungkin kalau antum melihat ke depan banyak ini senior habaib dan senior masyayikh. Banyak orang-orang di sini yang alim, yang soleh di depan kita. Dan tidak ada orang awam saat itu. Orang awam biasanya yang datang dari desa, karena hidupnya nggak bersama Nabi Muhammad SAW, dikatakan awam, nggak dapat ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Jauh di desa. Saat itu belum ada teknologi semacam ini. Jadi kalau nggak datang ke Madinah atau nggak ada utusan Nabi yang ke desa itu, ya taunya ilmu hanya yang wajib-wajib saja. Sahabat tuh kalau di hadapan Nabi SAW sifatnya bagaimana? Ka'anna ala ru'usihim thair. Saking hebatnya berguru, tidak bergerak tubuhnya sehingga seakan-akan ada burung di atas kepalanya. Karena kalau burung itu ada di satu tempat, tempatnya gerak-gerak, burungnya terbang. Maka dijadikan sifat bagaimana duduknya sahabat, tidak bergerak di hadapan Nabi Muhammad SAW, hening. Dan Allah pun telah melarang seorang mukmin berbicara melebihi suara Nabi Muhammad SAW. Amalnya bisa hancur. Datang orang dari dusun Arabi, seorang dari dusun, dari pedalaman yang hidupnya dengan batu-batu di gunung padang Sahara, yang suaranya nggak bisa ngomong pelan. Beda sama orang Solo. Orang Solo kan lemah lembut ya. Kecuali kalau lagi ceramah emang harus teriak gini. Orang Solo lemah lembut. Ada di negara kita misalnya ya, satu wilayah yang orangnya biasa ngomongnya keras. Kalau yang nggak paham dikira kasar. Padahal nggak kasar, memang suaranya keras. Ini datang teriak-teriak ketika Nabi lagi ceramah. Coba bayangin. Teriak-teriaknya mengatakan mata sa'ah, mata sa'ah, mata sa'ah. Kalau dilihat dari kacamata keilmuan, orang ini nggak beradab. Kalau dilihat dari kacamata ilmunya para sahabat, orang ini nggak sopan pada Nabi Muhammad SAW. Nabi lagi bicara dipotong. Nabi lagi bicara dia teriak, suaranya mengalahkan suara Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat? Nah itu hebatnya sahabat. Ada Nabi, sahabat nggak nggak ada. Diam, ada Nabi, biar Nabi yang mimpin, biar Nabi yang beresin. Kita fokusnya sama Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita enggak. Kadang-kadang kita ini ada yang memimpin, kita jalan sendiri-sendiri, seakan-akan lebih hebat dari yang memimpin itu. Nah, setelah selesai Nabi bicara, enggak dijawab sama Nabi Muhammad SAW. Sampai selesai bicara, Nabi nanya, "Man sa'il?" Siapa tadi itu yang nanya tentang kiamat? Sampai hari ini saya baca sekian banyak kitab, saya belum pernah menemukan jawaban Nabi SAW untuk orang itu tentang pertanyaannya. Sahabat itu nanya kapan kiamat. Seharusnya Nabi jawab, saya nggak boleh kasih tahu tentang kiamat. Misalnya begitu, seperti disampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Atau Nabi mengatakan, saya kasih tahu saja ya, tanda-tandanya kiamat. Masih ada hubungannya dengan soal, masih ada hubungannya dengan pertanyaan. Makanya kalau zaman sekarang ada orang ngotot nanya nggak dijawab, maka yang nggak jawab mencontoh Nabi Muhammad SAW. Yang nggak menjawab alim, yang nggak menjawab ngerti. Orang ini nggak layak mendapatkan jawaban yang dia butuhkan. Orang ini nggak ada kepentingan mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Dan itu kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mengelaskan setiap penanya sesuai kelasnya. Setiap penanya sesuai kelasnya. Maka Rasul nanya balik, nggak dijawab, balik ditanya, ma'adatta laha. 5 menit lagi. Ma'adatta laha. Izin biar saya selesaikan hadits ini ya. Insyaallah manfaat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mengambil waktu lebih banyak dari yang lain. Samihuni. Ma'adatta laha.
Kamu nanya-nanya tentang kiamat. Udah punya bekal apa? Udah punya persiapan apa? Pertanyaan Nabi ini sangat pas dengan kondisi orang awam. Ngapain orang awam ngebahas kiamat? Bukan ahli ilmu. Kalau Nabi bahas dengan malaikat Jibril alaihissalam, itu sesuai, dan itu pun gak semuanya dibongkar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril juga dikasih ilmu sesuai porsinya. Tapi orang dusun ini gak dijawab sama Nabi, gak dikasih ilmu tentang kiamat. Kenapa? Gak manfaat buat dia, bukan makamnya, bukan kelasnya. Maka Rasul mengatakan yang sesuai dengan makamnya, yang sesuai dengan kelasnya, yang sesuai dengan fungsi hidupnya. Bagaimana kalau ini dia tahu dia selamat dunia akhirat? Maka Rasul nanya, kamu punya persiapan apa? Jawabannya mengagetkan para sahabat, karena ternyata yang nanya ini cuman bonek, bondo nekat kata orang Surabaya. Dan dia jujur di hadapan Nabi Muhammad SAW ngomong, ma'adatulaha, ya Rasulullah SAW, jujur, saya tidak mempersiapkan banyak sholat sunnah, saya tidak mempersiapkan banyak puasa sunnah. Mungkin kalau kita yang ada di situ, kita bukan sahabat ya, kalau kita ada di situ, kita akan berpikir, ye, ngaku-ngakunya dia ini persiapan sama kiamat. Tapi ketika ditanya, dia bilang gak punya sholat yang banyak, gak punya puasa sunnah yang banyak. Walakin pengakuan yang terakhir lebih aneh lagi. Sholat sunnah gak banyak, puasa sunnah gak banyak, terus dengan pede ngomong walakin, dengan pede ditaruh di akhir. Akan tetapi dia banggakan yang terakhir ini. Dia gak banggakan sholat fardunya, dia gak banggakan puasa fardunya, enggak. Dia juga mengakui dia kurang sholat sunnahnya, dia kurang puasa sunnahnya. Tapi dia banggakan satu hal, walakin uhibbullaha wa rasulah sallu ala nabi Allahumma salli. Jelek-jelek begini, sholat sunnah gak banyak, puasa sunnah gak banyak kalau bahasa kita, tapi saya cinta Allah dan saya cinta nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan berkata, kita ngakunya cinta, tapi kenapa nggak banyak sholat sunnah? Ngakunya cinta, tapi kenapa nggak puasa banyak? Ngakunya cinta, pernyataanmu bertentangan dengan apa yang diperintahkan yang kau cintai. Mungkin kita, tapi Nabi Muhammad SAW melihat ini orang dari dusun, punyanya cinta. Beda dengan sahabat, punya cinta, punya qiyamul lail. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala satu malam bisa 5 kali sholat malam. Sayyidina Utsman bin Affan 2 rakaat khatam Al-Quran. Bahkan dikatakan fi witir 1 rakaatnya Sayyidina Utsman itu khatam Al-Quran. Kalau kita lihat amalannya para sahabat, ini layak dikatakan pecinta. Nah yang ini aku cinta nggak punya amal. Tetapi Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta, anta ma'aman ahbabta. Dia datang gak pernah menyangka Rasul akan ikrar I love you. Dia datang gak pernah menyangka Rasul mengatakan you with me, aku cinta kamu, kamu bersama aku. Karena dia tahu saya orang hina, saya gak banyak sholat, saya gak banyak puasa, saya gak punya apa-apa. Yang saya punya hati saya, hatiku kuberikan untuk Allah dan untukmu wahai Nabi Muhammad SAW. Sallu ala nabi. Maka hatinya dijawab, anta ma'aman ahbabta. Sahabat yang ahli tahajud, sahabat yang ahli khatmul Quran, sahabat yang ahli sedekah, sahabat yang ahli istighfar, sahabat yang ahli duha, sahabat yang ahli amal soleh, kirangnya luar biasa. Dan mereka berkata, setelah kami memeluk agama Islam, kami itu bahagia, tapi belum pernah kami merasakan kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan seperti hari ini ketika Rasul mengatakan anta ma'aman ahbabta, kamu bersama yang kamu cintai. Maka Sayyidina Anas bin Malik, pembantunya Nabi Muhammad SAW, 10 tahun khidmah sama Nabi SAW, gak pernah pede di surga sama Nabi.
sholatnya hebat, puasanya hebat, zikirnya hebat, gak pernah pede akan di surga bersama Nabi Muhammad SAW karena paham Rasulullah SAW makomnya tinggi. Maka Anas bin Malik mengatakan, fa'anna uhibbullaha wa rasulah wa Abu Bakrin wa Umar wa arju ma'ahum fil qiyamah. Atau kama qala Anas bin Malik, saya cinta Allah, saya cinta Rasulnya, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar. Aku berharap dikumpulkan bersama mereka kelak di hari kiamat. Karena itu wasiat saya untuk diri saya dan antum semuanya, sebarkan ajaran ini, ajaran mahabbah, ajaran cinta. Kalau ada orang mengajarkan kebencian, singkiri. Ada orang mengajarkan iri dengki, singkiri. Ada tayangan yang penuh iri dengki, hindari, hapuskan. Jaga hati, karena itu modal kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Hanya orang yang datang dengan hati bersih yang selamat. Ingat, mati gak menunggu-nunggu, saatnya datang pasti kita dibawa pergi. Gak ada yang bisa nolong kita ilal amal, dan amal kita sedikit. Tapi kalau kita punya cinta, kita punya sesuatu yang luar biasa. Dan semoga kita termasuk minal mahbubin, yang dicintai, karena kita mencintai Habib Husin bin Bakar Al-Idrus Batang. InsyaAllah kita semua ma'hum, bersama beliau-beliau dan guru-gurunya dan orang-orang yang beliau cintai. Walafu minkum, semoga berkah manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.